Qala Ibnu Hisham, qala berkata siapa Imam Ibnu Hisham, mu'allif hadal kitab, wa asdaqa dan memberi mas kawin, mahar, ha pada Khadijah siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 20 bakaratan, 20 onta. 20 onta mas kawinnya. Ini perlu kita ketahui, padahal waktu itu Rasulullah masih pemuda pekerja keras, belum kaya raya ya. Itu aja ngasih mas kawin 20 ekor onta. Harga onta standar satu ekor onta kurang lebih kurs rupiah 40 juta. 40 juta kali 20 berapa Pak? 800 juta. Oh, bayangkan Pak ya. Nah, jadi ini apa ulun ya, nang bayi si anak lakian, nah, disiapkan ya. Nanti pas anaknya ketemu tambatan hatinya, nah, disiapkan 800 juta. Nah, ya. Nah, ini Rasulullah ini memberi contoh untuk menghargai seorang wanita ya, ketika ngasih mas kawin sebesar-besarnya ya. Nah, memang ada hadis Rasulullah SAW ya, ini perlu kita pahami, khairun nisa'i aisaruhunna mahron, paling baik-baik ya wanita adalah aisar, dari kata-kata yusrun, mudah. Yang paling mudah apanya? Mahron, maharnya. Jadi paling baik-baiknya wanita adalah yang paling mudah maharnya. Jadi mohon maaf, yusrun, mudah, paling mudah, bukan paling murah. Nah, ini sebagian diartikan baik-baiknya wanita adalah yang paling murah maharnya. Nah, akhirnya ya nang himung yang lakian penguler ya. Wah, kebetulan ini ya. Nah, ini yang murah-murah aja. Nah, padahal aisar, yusrun, mudah ya. Kalau murah lafaznya bukan aisar, arkhosuhunna mahron, yang paling murah maharnya, tapi lafaznya bukan arkhos ya. Atau istilah lain kadang pakai akhafuhunna mahron, paling ringan, paling murah juga ya. Tapi di sini aisar, yang paling mudah maharnya. Jadi karena lafaznya mudah, mahar ini fleksibel sesuai kondisi laki-laki yang melamar. Nah, kalau kebetulan ya namanya laki-laki yang soleh ini ya mondok bertahun-tahun ya, sampai statusnya liku laki-laki nang belum laku-laku alias bujang lapuk pulang dari pesantren belum punya tabungan ya, modal ilmu, modal kitab pas melamar ya belum punya tabungan untuk mahar, apalagi untuk jujuran belum punya. Nah, ini kalau memang laki-laki soleh tidak ada salahnya kita terima saja ya. Nah, kalau kita punya harta ya kita yang biayai. Nah, ini ya, jadi mampunya ngasih apa? Mampunya ngasih gelang cincin dari kawat. Wah, ini ya, ada kawat yang sisanya dipakai pagar dipotong sedikit dibentuk cincin. Nah, ini jadi kalau memang mampunya itu ya enggak apa-apa ya. Jadi mampunya itu ya, paling tidak akik lah ya, akik nih ya, akik dari Martapura ya, merah siam. Nah, ini ya. Nah, kalau mampunya punya akik ya akik ya. Nah, kalau bisa berlian ya berlian ya. Intinya kondisi yang melamar. Kebetulan yang melamar pemuda yang sukses, ngasih kunci saja, ternyata kunci mobil Ferrari. Wah, ini ya luar biasa. Jadi kenapa? Karena bagi dia beli mobil Ferrari mudah. Nah, ini makanya fleksibel sesuai kondisi yang melamar. Kalau yang melamarnya ini ya
baru selesai kuliah, kemarin ngekos, sekarang ngontrak. Nah, jadi masih kontraktor kelas elit, pindah-pindah kontrakan karena ekonomi sulit, ya. Entah karena nunggak 3 bulan diusir yang punya, atau pindah karena diusir banjir. Nah, karena yang dikontrak cari yang tarifnya murah karena rawan banjir, ya. Nah, jadi walhasil mas kawin, ya, ini fleksibel, ya. Jadi di sisi lain laki-laki dituntut untuk memuliakan kaum wanita semampunya, sebanyak-banyaknya, ya. Bahkan arwah Kiai Haji Maimun Zubair sering menganjurkan ke santrinya, ya, usaha kalau ngasih mas kawin istrimu yang banyak, kalau bisa semua tabunganmu kasihkan untuk mas kawin. Nah, habis nikah itu kan mas kawin hak 100% milik istri. Setelah itu kamu pinjam, jadi pinjam ke istrinya untuk modal usaha. Itu hasilnya sangat berkah sekali. Nah ini ya, ini luar biasa. Nah, jadi dari pihak laki-laki dituntut untuk memberikan mas kawin sebanyak-banyaknya, dari pihak perempuan dituntut untuk memaklumi, memahami kondisi laki-laki yang melamarnya. Nah, karena tadi, ya, paling baik-baiknya wanita adalah yang paling mudah maharnya, ya, paling mudah bagi sang pelamar. Jadi fleksibel, ya, gitu ya. Masya Allah.